Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semangat? Semangat. Ya. Kalau di kelas ibu kita harus semangat ya, karena kita akan belajar kursus dasar-dasar seni tari. Nah, di sini siapa yang ibu mau tanya dulu, di sini siapa yang pernah mengikuti tari atau pernah lihat seni tari? Saya. Oh, di sini sudah semua ini ya pernah melihat ya. Nah, menurut kalian nih seni tari itu ada gerakan yang khusus atau kayak sekedar gerak saja? Khusus. Ada tekniknya Bu. Iya, pinter sekali ya Mbak Nasya. Nah, langsung saja Ibu jelaskan ya. Di sini seni tari itu sebuah bentuk seni yang menggunakan gerak tubuh manusia yang berirama, terarah dan indah sebagai bentuk mengekspresikan perasaan, ide ataupun menyampaikan pesan tertentu. Nah, jadi kalau kalian pernah lihat seni tari itu kan pastinya bagus-bagus. Nah, itu sebenarnya itu ada ide di dalam seni tari itu, juga ada kayak pesan yang disampaikan melalui seni tari tersebut. Lalu unsur ada unsur dasar dan unsur pendukung. Nah, unsur dasarnya di sini itu ada 3. Ada wiraga, wirama dan wirasa. Nah, wiraga itu jadi pada saat kalian menari itu jadi tidak hanya sekedar gerak teman-teman. Jadi kalian itu harus menyesuaikan gerakannya. Lalu yang kedua itu ada wirama. Nah, wirama ini dari gerak kalian tadi itu harus bisa menyesuaikan dengan irama yang ada. Jadi tidak hanya sekedar gerak saja, tapi juga harus menyesuaikan iramanya. Lalu yang ketiga itu ada wirasa. Nah, wirasa atau rasa itu jadi pada saat kalian melakukan tarian itu nanti pasti ada rasa yang disampaikan atau perasaan seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi. Jadi kalau kalian mengikuti tarian itu dengan semangat, dengan benar-benar melakukannya itu nanti kalian juga bisa merasakan raga atau gerakan kalian itu sudah pas atau belum, sudah enak apa belum. Lalu juga merasakan iramanya. Jadi tidak hanya gerak tetapi juga bisa merasakan irama yang ada di tarian itu. Jadi nanti rasanya itu juga bisa kalian nikmati dan bisa kalian tampilkan dengan baik. Lalu ada unsur pendukung, yaitu yang pertama ada iringan. Nah, iringan ini itu yang pernah kalian lihat itu kan biasanya menggunakan musik atau dari YouTube. Nah, iringan ini itu bisa dari alat musik gendang, alat musik tradisional ataupun alat musik modern karena menyesuaikan bentuk tariannya gitu. Lalu yang kedua ada kostum. Nah, di unsur pendukung ini dalam seni tari itu kostum itu juga sangat mendukung teman-teman agar pentas kalian itu juga baik. Jadi kostumnya itu beda dengan yang kita pakai biasanya. Jadi ada mahkotanya, kalau tariannya itu ada mahkotanya. Terus bajunya itu juga bagus-bagus. Lalu yang ketiga itu ada tata rias. Nah, tata rias di sini itu gunanya itu untuk mempertegas karakter yang ada di tarian tersebut. Jadi di sini siapa yang pernah melihat tarian remo? Saya Bu. Nah, itu kalau menurut kalian itu tari remo itu kenapa di make upnya itu atau tata riasnya itu dibuat kayak jahat gitu? Siapa yang tahu? Tahu. Nah, Nah, kenapa dibuat seperti itu? Kalau tarian remo itu kan tariannya itu tegas. Nah, jadi wajahnya atau tata riasnya itu juga
dirias itu agar mempertegas karakter yang dibawakannya, jadi juga menyesuaikan dengan bentuk tariannya. Jadi bukan agar kelihatan marah ya, jadi itu tuh hanya untuk mempertegas. Lalu yang keempat itu ada pola lantai. Nah, pola lantai di sini itu agar kita itu berpindah-pindah tempat. Jadi misalnya Mbak Nasya sudah bisa, terus minta di depan terus, itu tidak boleh ya teman-teman. Jadi harus bergantian. Mbak Bita belum bisa, terus jadi di depan biar bisa gitu. Jadi harus berpindah-pindah gitu. Nah, dari teori yang Ibu sampaikan ini tadi, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum nanti kita praktek dasar seni tari ya teman-teman? Ayo, siapa yang mau bertanya? Ratu mau tanya. Ayo Mbak Ratu. Apakah tiap tata rias itu kayak harus menyesuaikan apa ya, kayak biasanya kan tadi kayak remo itu kan dibuat atau terlihat garang gitu ya. Yeah. Nah, apakah di tarian lain itu juga menyesuaikan apa ya, istilahnya iringan lagunya kayak gitu-gitu? Iya. Nah, kalau di tata rias itu ya, itu juga harus menyesuaikan. Misalnya kalau tariannya itu kayak tarian cantik. Nah, itu make up-nya juga harus make up cantik, terus kostumnya juga dan iringannya juga gitu. Jadi harus menyesuaikan. Jadi kalau Mbak Ratu mau tari yang tradisional, itu juga itu beda lagi. Kalau yang modern itu juga beda lagi. Jadi setiap tarian itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda seperti itu. Kalau kostumnya pakai kostum pahlawan boleh nggak? Duh, ya nggak boleh. Kan kita mau nari. Kalau kamu itu kan perjuangan gitu. Jadi nanti ini menyesuaikan. Tapi kalau kalian ada ini gabungan seni tari dan juga kayak drama, itu boleh menggunakan kostum seperti itu. Oke, Bu, lanjut ya. Nah, di sini ada fungsi seni tari. Nah, yang pertama itu pertunjukan kesenian dilakukan pada saat acara festival seni. Nah, di sini siapa nih yang tahu? Kan bentar lagi ada mau ini Hari Seni Sedunia. Nah, itu biasanya banyak acara festival-festival seni, apalagi kita di Surabaya. Nah, itu pastinya banyak sekali festival seni yang akan diadakan. Seperti yang minggu kemarin itu, siapa yang lihat di Royal Plaza, itu ada ini laga seni tari itu. Nah, jadi kalau kalian ingin melakukan seni tari atau melihatnya, itu kalian juga harus melihat dulu kayak di laga-laga gitu, itu gimana tariannya gitu. Lalu yang kedua itu ada sarana upacara adat memiliki simbolis dan makna tertentu. Nah, ini biasanya itu di Bali itu kan biasanya ada tarian. Nah, tarian itu biasanya memiliki simbolis dan makna tertentu. Kalau di sini itu, kalau kalian ini pernah melihat pernikahan yang ada tariannya, nah itu ada maknanya tersendiri tariannya. Lalu yang ketiga itu sarana hiburan, yaitu untuk memberikan hiburan. Nah, sarana hiburan ini seperti ini, boleh yang kayak dikatakan Mbak Bita tadi, pakai kostum perjuangan. Nah, itu boleh karena digabungkan dengan seni tari dan drama gitu, jadi itu boleh. Lalu yang keempat itu sarana pergaulan hubungan sosial antara individu. Nah, kalau ini itu biasanya seperti yang lomba-lomba gitu, seperti yang Ibu sebutkan tadi di Royal Plaza itu ada laga tari, itu dari tingkat SD sampai SMA itu juga bisa. Jadi dari sarana itu tadi, sarana pergaulan itu, kalian bisa mencari informasi tentang kayak tarian yang dibawakan itu memiliki makna apa, dan juga bagaimana cara teknik gerakannya gitu. Nah, dari sini apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan?
Nah, kalau belum ada, seperti di minggu kemarin Ibu kan pernah menyampaikan kalau Ibu suruh bawa ini sampur. Siapa nih di sini yang sudah bawa? Loh, gimana sih? Kan kemarin itu Ibu bilangi Ibu suruh bawa sampur. Kan kita mau ya kita mau belajar seni tari, dasar seni tarinya. Oke, sebentar. Nah, ini ada gerakan seni dasar tari. Oh ya, kalau mau nari itu juga paling enak itu nggak pakai sepatu ya teman-teman. Jadi boleh pakai kaos kaki tapi jangan pakai sepatu, soalnya nanti sulit geraknya gitu. Nah, ini kalian tirukan ya. Kita bersama-sama dulu, lalu nanti bisa mempraktekkan satu-satu. Nanti Ibu lihat kalian itu sudah bisa apa belum. Oke teman-teman. Nah, yang pertama ini itu namanya boyo mangap. Nah, itu gini, ayo ini tangannya. Ya tangan kanan. Ya. Nanti kalau sudah bisa tangan kirinya juga pasti bisa kalau tangan kanannya bisa. Nah ini keempat jarinya ini dirapatkan. Terus yang ibu jarinya ini itu sedikit dimasukkan gini, jangan masuk teman-teman gini aja. Ya gini. Itu kayak Mbak Nasya, pinter itu. Duh, ayo kamu. Ya betul gini. Nah gini ya teman-teman, jadi ibu jarinya ini jangan sampai masuk gini, itu nanti ada sendiri gerakannya begitu. Lalu yang kedua itu ada ngepel. Nah ini yang ketiga jari ini itu di ini kayak menggegam ini. Nah terus yang ibu jari sama kelingkingnya ini gini kayak agak melengkung. Iya, agak melengkung tapi jangan teman-teman. Iya, seperti itu. Gini. Nah, lalu ini dulu ya karena itu tidak pakai sampur. Nah, ini tuh ada ulap-ulap. Nah, jadi tangannya itu harus kayak tangan cantik gitu ya. Tidak boleh yang biasa-biasa. Jadi harus cantik gitu tangannya. Nah, gini. Ya, nah ini biasanya itu gerakannya itu di pelipis ini alis. Nah gitu, jadi kayak gini ya, gini hormat. Nah jadi gini gitu. Nah lalu ini ada kebya ini yang menggunakan sampur. Kalian ini gimana kok gak bawa sampur? Saya sudah cuma WA. Duh, kan ibu sudah WA ini di grup. Iya. Nah paling HP-mu nggak aktif. Nah ya ini kan gini ya, kalau kalian beli sampur itu harus yang panjang gini. Jadi ini tuh bisa ditaruh di sini, kadang itu juga ada yang ditaruh di gini di pinggang. Nah ini tuh nah gini, ini tuh apa ya, sesuai tarian yang akan kalian bawakan. Nah ini kan kita mau praktek dulu. Jadi ini ditaruh di sini. Nah, terus megangnya itu kalian pokoknya harus bisa di ininya, di pas jahitannya. Jadi di pinggir, jangan di tengah gini nanti jelek. Nah, jadi gini ya. Nah, megangnya itu juga ini pakai dua tangan ini. Jari ya, maaf ya. Pakai dua jari ini. Jadi kayak dicepit gini, seret. Gini. Nah, tangannya juga harus kayak gini. Iya betul sekali, harus selai. Nah karena kalau kalian megangnya gini loh jelek kan. Nah jadi itu harus begini gitu. Jadi nanti itu kayak dimasukkan, dikeluarkan gitu. Terus ada lagi itu biasanya kalau di remo itu kayak dibuang gini sampurnya. Nah buangnya ini juga harus begini, jangan kayak ini yos elek rek, jadi harus kayak seret gitu. Buang kiri sama Duh, iya kan kalau di remo kan tadi Bu katakan kan tegas ya. Nah, jadi pada saat
kayak seret gini itu kayak tegas gitu loh, gitu. Terus sudah ya, ini yang tangan. Sekarang nanti kita praktek lagi, tapi sekarang yang kaki. Nah ini nggak usah pakai sepatu, tidak apa-apa, jadi lepas saja. Nah di sini itu ada sikap mendak. Nah mendak itu, nah kalau dicontoh itu kan gini. Nah kalau diremuk itu ada lagi, biasanya itu seperti ini. Jadi kayak apa gini namanya? Iya betul sekali, pinter Mbak Ratu. Kuda-kuda, jadi ini harus gini ya. Nah jadi nanti biar seimbang gitu. Ayo kalian praktekkan. Kan kita, iya dilepas. Tapi saya nggak pakai kaos kaki. Gimana sih? Gak apa-apa, ayo. Iya ya apa? Habis sholat ya begini. Ya. Nah gini, mendak gini ya. Kayak ini apa ini namanya itu? Ya telapak kaki. Itu kayak membentuk huruf V. Ya, nah terus mendak. Nah pinter, sip. Terus yang ini lebar. iya harus. Ini juga lebar. Iya, kasih jarak. Loh, kasih jarak. Iya. Menutup itu. Nah, loh, oh iya itu nggak apa-apa. Tapi kalau lebar itu begini. Oh itu dabu-dabu. Iya, itu kurang bagus. Nah, ya pokoknya harus lebar ya. Nih, gini. Terus yang kedua itu ada tanjak putri. Nah, ini kayak huruf T. Jadi kaki yang kanan itu di tengah-tengahnya kaki kiri gini. Nah, terus mendek. Iya, mepet. Ini nempel. Nah, terus gini ya. Nah, pasti yang bunyi tek itu nggak pernah latihan. Oke, iya. Ini enggak kok. Lalu yang ketiga ada gebek-gejuk. Gebek-gejuk dabu. Nggih. Itu gimana Bu? Nah, Itu ini diangkat. Yang kanan. ya yang kanan yang diangkat. Jadi itu gini. Pakai telapak kaki ya. Jadi digebek ini, debek, gejuk. Iya. Sama mendak ya. Jangan gedeter ngene wae elek rek. Ayo. Maksudnya hasilnya gini. Iya, tapi ya juga gini, seret. Seret terus nah, di dek ngono. Lah, ngono sip. Ya wis kembali Ayo. Nah, ini kalian boleh duduk dulu. Boleh duduk, istirahat sebentar. Nah, ini gimana? Gampang kan atau masih sulit? Lumayan. Nah, kalau di sini, ayo siapa yang mau mempraktekkan dulu? kita katanya bukan diangkat. Nanti kalau sudah kalian ini maju mempraktekkan ini, nanti kita itu bisa ini menyambung gerak-gerakan dasar ini. Jadi nanti agar kayak nggak kepisah-pisah gini. Iya, nanti kita prakteknya itu langsung gini ya. Nanti tapi Ibu contohkan step by stepnya dulu. Nah, ayo. Tadi kan kita masih awal ya, jadi cuma pakai tangan, pakai kaki, belum badannya. Nah, jadi siapa yang mau maju duluan? Nasya. Kita. Ya, ayo. Mbak Nasya. Oh, Mbak Nasya sama Bita. Oke, boleh. Ayo maju. Ayo yang ini dulu ya, yang tangan. Ayo yang boyo mangap tadi gimana? Ini tuh nggak bisa nempel. Iya, kamu nantiin ya. Jangan dilem, nanti kasihan nggak bisa ini. Nah, iya gini ya. Ayo Mbak Dina. Ya, dipraktekkan, dilihat temannya yang di depan. Gini loh Dina. Ya, kamu agak sini, nggak apa-apa. Nah, biar dilihat temannya ya gini. Sini lah.
Bukan, itu ada sendiri ya. Ayo gini. Oke, sudah ya. Sekarang yang kedua. Yang ngepel gimana tadi? Gini tadi. Loh, bukan ini lah tiktokan. Ayo, yang bener gimana? Susah, Bu. Ya gini. Ya. Ya begitu. Ya betul. Pokok jangan sampai gini, biar ibu jari sama kelingkingnya itu nggak ikut kayak gini, gegem. Terus ini ulap-ulap dulu, gimana tadi? Nah gitu. Ya, tanganmu jangan gini-gini, Bita. Gini. Iya. Kayak yang cantik gitu. Enggak kan nanti ada tariannya gini-gini. Gitu, iya. Terus sekarang, ini satu-satu ya, karena kalian kan nggak bawa. Jadi, ayo siapa dulu? Bita. Iya. Ayo. Ya apa tadi? Megangnya. Nah, betul ya. Ini Bita betul. Beri tepuk tangan, tepuk tangan. Loh belum. Tadi yang satunya yang gini. Iya. Ya dibuang gini. Nah, gitu. Sudah bagus. Ayo sekarang Mbak Nasya. Iya, betul. Terus pas buang Gimana? Duh, sing gitu loh. Nah, sekarang kakinya ya. Oke, Bu. Iya. Yang ini dulu, yang mendak. Ya, dikasih jarak. Ya, betul sekali gini ya mendaknya. Terus yang kedua itu tanjak putri. Gitu ya, gitu. Jadi pokoknya lututnya itu harus diturunkan biar bagus. Kalau kalian nari ngene jelek, jadi harus seret gitu. Ayo yang ini tebek gejuk, ayo. Iya. Ya betul. Sudah boleh duduk sekarang, gantian temannya. Terima kasih. Ayo kamu Ratu sama Dina. Loh kamu mau sendiri-sendiri ya boleh. Ayo Dina. Ya ayo yang boyo mangap. Kamu agak sini. Ya, boyo mangap. Nah, gini. Ya, gini. Nah, lalu yang kedua itu ngepel gini. Ya gini. Terus ini ulap-ulap. Yang kayak gini tadi ya. Loh jangan gini, jangan gini ya. Gini biasa. Ya. Terus ayo ini selendang. Ratu dulu ya. Iya. Ini. Ayo gimana tadi pegangnya? Dicepit sama nah gitu harus selai tangannya ya, seperti Ratu. Nah, betul. Terus yang buang tadi, yang buang. Kurang seret mulu. Nah. Sudah. Ya, sudah. Gantian Dina. Ayo, gimana megangnya? Ya. Terus yang kedua. Nah, ya wis ngono gak apa-apa. Kan masih belajar ya ini. Nggak apa-apa. Ayo yang kaki sekarang. Salah, Dina salah. Harus kayak gini loh, Dina. Agak gini. Kayak agak bukan. Iya, jangan lebar-lebar. Nah, kayak gini terus mendak gini. Nah, gitu. Kan biar bagus kalau gitu. Terus ini tanjak putri. Ayo tadi kayak huruf T. Nah, betul. Kamu agak sini biar nanti kelihatan prakteknya. Ayo yang ketiga tebek gejuk, kayak gimana tebeknya? Loh, tapi tumitnya tuh tetap nempel di lantai ya. Jadi kayak tebek terus gejuk. Nah, ayo lagi. Nah, sip. Sudah, boleh duduk. Nah,
Nah, tadi kan ini udah, nanti ini yang kalian mau digabung itu hari ini apa di pertemuan selanjutnya? Selanjutnya. Oke. Jadi Ibu ini ya, Ibu bahas sedikit. Sebentar. Ibu bahas sedikit. Nah, kalau kayak biomangap ini nanti itu bisa digabung sama ini gitu, sama kaki-kakinya ini juga. Jadi biasanya ini tuh kayak di tarian apa ya, banyak pokoknya tarian yang menggunakan gerakan tangan seperti ini. Oke, Ibu contohkan. Nah, contohkan ini tangannya gini. Nah, itu biasanya gini seret gitu. Nah, gini. Jadi badannya itu juga harus ya gitu. Terus gini, harus tetap mendak ya, agar kayak nanti kalau kalian prakteknya kayak gitu itu bokongnya itu bisa goyang-goyang gitu biar bagus. Terus nah ini nanti kalian harus belajar ya di rumah, karena nanti kan kita gabung, jadi kalian juga harus bisa. Nah dari materi ini tadi apakah ada yang ingin mau kalian tanyakan dulu? Nggak apa-apa tanya, nanti biar kalian itu nggak salah kalau melakukan gerakannya gitu. Mau tanya, kalau semisal kan namanya manusia ya Bu, ada lupanya ya Bu. Ya. Di sela-sela pertengahan tali itu ada gerakan yang lupa gitu. Ya. Apakah mempengaruhi untuk gerakan selanjutnya? Kalau biasanya kalau kalian itu sudah sering melakukan lari, itu pasti kalian nanti langsung bisa menyesuaikan. Jadi meskipun kalian latihannya itu cuma 1 minggu atau 2 minggu, tapi kalian itu nanti pasti langsung bisa kayak hafal gitu, secara otomatis hafal. Nah, kalau yang di tengah-tengah tadi itu kalau kalian bisa mensiasati, jadi kalian juga harus langsung gerakannya gini, jadi langsung gini, jangan kayak toleh-toleh dulu. Kalau toleh-toleh dulu kalian nanti itu ngeblank, terus nanti itu bisa lupa gerakan berikutnya begitu. Jadi harus benar-benar fokus kalau melakukan ini, kalau tarian itu. Terus ada yang mau tanya lagi? Sudah. Nah, kalau sudah, nah nanti kalian bisa cari ini ya, ini dasar-dasar gerakan seni tari itu di YouTube. Nanti kalian di rumah itu juga harus belajar agar di pertemuan selanjutnya nanti juga bisa mengikuti dengan baik lagi. Nah, kalau sudah, pokoknya tetap semangat. Nanti di minggu depan kita menggabung gerakan tarian dasar ini sama Ibu ini ya, bawakan iringan musiknya. Jadi biar tidak kayak gerak-gerak sendiri. Jadi nanti biar semangat kalian. Terus jangan lupa bawa sampur ya. Nanti Ibu ingatkan juga di grup WA, biar nanti kalian ingat. Sudah teman-teman, kalau kalian juga sudah cukup baik, semoga dengan kursus gerakan seni tari ini itu bisa menambah ilmu kita, wawasan kita. Sebagai generasi muda itu kita juga harus bisa melestarikan budaya kita, apalagi kita di Jawa kan banyak sekali. Nah, jadi kalian juga harus bisa melestarikannya. Jadi kalian harus tetap semangat mengikuti kursus ini, dan di minggu depan. Sudah, sekian Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.